Nah, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asydaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, ya akhwat wa ummahat hafizakunallah, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga pada malam hari ini, ya, sehingga dengan nikmat yang kita rasakan tersebut kita bisa kembali berkumpul di dalam halaqah ini. Dan alhamdulillah, ya, dengan segala kekurangan kita masih bisa menjalankan segala kewajiban-kewajiban kita, aktivitas-aktivitas kita dan rutinitas-rutinitas kita di tahun yang baru ini. Ya, dan semoga tahun kemarin itu bisa menjadi madrasah, ya, atau pelajaran bagi kita supaya kita bisa lebih semangat lagi dalam beribadah, ya, lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu, terutama dalam ilmu Al-Qur'an ini. Ya, maka dari itu, ya akhwat, ya insya Allah untuk pekan ini kita mulai, ya, kembali melanjutkan pelajaran kita yang sebelumnya di pertemuan yang lalu. Nah, bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, bi khair Ustazah. Alhamdulillah Ustazah. Alhamdulillah, ya. Semoga Allah selalu menjaga, ya, semangat kita untuk terus, ya, menuntut ilmu. Sampai di mana materi kita? Kemarin di iklab Ustazah. Masuk baru di iklab? Sekarang ikhfa hakiki Ustazah. Oh, sekarang ikhfa. Nah, nah, kita masuk ya di pembahasan ikhfa hakiki. Nah, ikhfa hakiki, ya. Jadi ikhfa hakiki ini terjadi, ya, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari ke-15 huruf, ya. Jadi 15 huruf ini hurufnya apa saja? Ini sisa, ya. Sisa dari huruf-huruf hijaiyah yang tidak masuk di hukum-hukum sebelumnya, ya. Jadi kemarin ketika kita belajar izhar, ya, izhar kita ketahui bahwasannya
huruf-huruf yang kena hukum izhar ini adalah huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan atau al-halqi, ya. Al-halqu. Nah, makanya dikatakan izhar halqi, ya. Ada 6 huruf, ya. Kita ketahui ada 6 huruf. Ada huruf ha, kemudian ain, kemudian ha, hamzah, ghain, dan kha, ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah idgham bi gunnah, ya. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ini ada 4 huruf, ya. Ada 4 huruf masuk di hukum idgham bi gunnah. Nah, ini gampang juga untuk mengingat ya huruf apa saja yang termasuk ke dalam idgham bi gunnah, ya. Ada yanmu, ya. Yanmu, ya, nun, mim, dan waw, ya. Disingkat ya jadi yanmu. Ya, jadi sudah ada 10 huruf, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah idgham bila gunnah, ya. Idgham bila gunnah. Nah, untuk idgham bila gunnah ini hanya 2 huruf. Jadi lebih gampang lagi untuk diingat, ya. Nah, ini di cara bacanya dimasukkan tanpa didengung. Ya, jadi jangan eh, salah lagi ya ketika membaca hukum idgham bila gunnah. Ya, ini tidak boleh didengungkan atau dipanjangkan. Ya, jadi huruf yang mempunyai hukum ya atau yang masuk di dalam hukum idgham bila gunnah ini ada huruf lam dan ro. Jadi sudah ada berapa huruf sekarang? 12. Kemudian yang terakhir itu adalah iqlab. Iqlab hanya 1 huruf ya, huruf ba, ya. Nah, ini lebih mudah untuk diingat karena cuma ada 1 huruf. Jadi diingat nun sukun atau tanwin ketemu ba ini masuk di iqlab, ya. Jadi sudah ada 13 huruf dan huruf hijaiyah semua totalnya ada 28 huruf, maka sisa dari huruf hijaiyah yang tidak masuk di hukum yang tadi, ya, keempat hukum sebelumnya itu semuanya masuk di eh, ikhfa, ya, masuk di ikhfa haqiqi. Nah, jadi ikhfa haqiqi tadi itu ya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya dari ke-15 huruf hijaiyah yang tidak masuk di hukum sebelumnya, dan cara membacanya adalah dengan disamarkan dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Cara membacanya disamarkan dengan tempo gunnah yang dipanjangkan, ya. Disamarkan. Jadi untuk ikhfa haqiqi ini hukumnya berada di pertengahan, ya. Pertengahan antara izhar dan idgham, ya. Jadi untuk ikhfa ini uh, tidak dibaca izhar, tidak dibaca jelas ya seperti izhar, ya. Nunnya jelas, n ya, bacanya n, nun ketika disukun, ya. Tidak juga dilebur ya, langsung masuk ke huruf setelahnya. Ya, berbeda dengan idgham, ya. Beda dengan idgham. Ya. Jadi kalau izhar tadi dibacanya jelas nunnya ya atau tanwinnya jelas ya bunyinya n, ya. Kemudian idgham itu langsung masuk ya, masuk ke huruf berikutnya. Nah, sedangkan ikhfa ini berada di pertengahan ya, di pertengahan antara izhar dan idgham. Jadi tidak jelas bacaan nun sukun atau tanwinnya, tidak juga dimasukkan langsung ke huruf berikutnya atau dilebur ke dalam huruf berikutnya. Jadi masih ada bunyi nun ya, masih ada bunyi nun tapi samar ya, samar. Nah, kita coba perhatikan ya catatan, ada catatan di bawah. Ini ya.
Di sini dikatakan bahwasannya dua baris di atas itu adalah contoh ikhfa yang tafkhim karena bertemu dengan huruf isti'lah. Dari baris ketiga sampai akhir contoh ikhfa yang dibaca tarqiq. Sebentar ya. Nah, jadi untuk ikhfa ya, untuk bacaan ikhfa ini eh, terbagi menjadi dua ya, dibagi menjadi dua. Jadi ada ikhfa yang tafkhim atau ikhfa yang dibaca tebal dan ada ikhfa yang tarqiq atau ikhfa yang dibaca tipis ya. Jadi ikhfa tafkhim ini ikhfa yang bertemu ya, nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf yang mempunyai sifat isti'alah ya. Jadi kita ketahui bahwasanya huruf-huruf isti'alah ini ada tujuh huruf ya, ada tujuh. Masih ingat? Ada yang masih ingat 7 huruf dari huruf-huruf isti'alah itu apa saja? Ya, ini kita sekalian murojaah juga ya pelajaran yang kemarin. Suara Ana terdengar, akhwat? Terdengar Ustazah. Nah, ada yang masih ingat huruf isti'alah itu huruf apa saja? Huruf-huruf tebal saja. Yang tebal apa saja? Fo. Zo. Itu ya Ustazah. Ya. Tergabung dalam kalimat apa? Masih ingat? Husodoktin gil. Nah. Jadi yang masuk yang atau huruf-huruf yang punya sifat isti'alah itu ada
Khussa dogtin qid, ya. Khussa dogtin qid, ya. Nah, jadi eh ikhfa yang tafkhim ini ketika nun sukun atau tanwin ini bertemu dengan salah satu huruf dari khussa dogtin qid. Tapi huruf kha dan huruf ghain kan ini sudah masuk di izhar, ya. Jadi hanya ada 5 huruf, ya, yang masuk di ikhfa hakiki yang dibaca tafkhim. Kemudian selebihnya itu masuk di tarqiq atau dibaca tipis, ya. Kemudian yang kedua, ya, catatan yang kedua di sini dikatakan bahwa ikhfa ini dibaca dengan samar, ya, dibaca dengan samar. Hampir mirip antara suara N dan NG dan mendekati huruf setelahnya, ya. Nah, ini yang Ana katakan tadi, ya, bahwasanya ikhfa itu dia berada di pertengahan, ya, antara izhar dan idgham. Jadi dia tidak dibaca jelas, tidak dibaca dilebur, ya, ke huruf berikutnya, tapi disamarkan, ya. Jadi masih masih terdengar nun, ya, nun, tapi samar, ya, tidak jelas, bunyi nunnya itu tidak jelas, ya. Nah, di sini bunyi, ya, bunyi dari ikhfa ini mirip, ya, mirip antara bunyi suara N dan NG. Jadi dia berada di antara bunyi suara N dan NG, ya. Dan mendekati setelahnya, dan mendekati huruf setelahnya. Maksudnya di sini ketika kita mengikhfa, ya, bacaan kita, ya, ikhfa, ya, kita ikhfa. Jadi ketika bunyi ikhfa ini, ya, di nun sukun tadi atau tanwinnya kan kita ikhfa, ya. Kemudian di situ kita lidahnya ini bersiap-siap untuk mendekati ke makhraj hurufnya. Nah, misalnya di sini nun, misalnya nun ketemu ta, ya, nun ketemu ta, alta, alta, gitu, ya. Nah, jadi ketika kita ikhfa, ya, al yang ini, lidah kita ini sudah bersiap-siap ke makhraj dari huruf ta, ya. Sudah bersiap-siap ke makhraj dari huruf ta. Jadi mendekati, ya, mendekati makhrajnya. Jadi di mana makhrajnya di awal di punggung, ya, punggung ujung lidah menempel pada pangkal gigi seri atas, ya. Nah, di situ makhrajnya huruf ta. Namun di sini dikatakan bahwasannya hanya mendekati, ya, tidak sampai tertempel, ya. Karena kalau sampai tertempel ini bisa jadi izhar, ya. Kalau kita tempel sampai ditempelkan itu jadinya izhar. Ya, coba saja Antuna buktikan ketika Antuna mengucapkan alta ini, Antuna tempelkan langsung ke makhrajnya, maka dia izhar, ya. Anta, anta ini anak tempel, ya. Anta, ya, jangan sampai tertempel, ya, di makhraj. Alta, ya, seperti itu. Jadi eh, bunyi, ya, bunyi dari ikhfa ini nanti tidak akan sama, ya, tidak akan sama setiap hurufnya, ya. Setiap bunyi ikhfa ini tidak akan sama. Jadi tergantung dari huruf di depannya, ya, atau huruf setelahnya itu huruf apa. Ya, jadi kalau misalnya nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf qaf, ya, huruf qaf ini bunyinya beda, ya, berbeda. Dia tebal, tebal, kemudian bunyinya apa namanya? Samarnya ini
lebih ke NG ya. Nah, di sini dikatakan langsung saja ya, Ana bacakan. Ilmu tajwid tidak mengenal suara eng atau NG ya, kecuali nun sukun atau tanwin bertemu dengan qaf atau kaf ya. Jadi selain qaf dan kaf ya, ini bunyinya bukan NG ya. Jadi dia samar ya, samar. Yang boleh bunyinya NG ini hanya ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan qaf ataupun kaf ya. Nah, ini bunyinya baru NG yang seperti itu ya. Sama ketika kita mengucapkan kata yang di Indonesia ya, yang. Nah, kalau yang lain tidak seperti itu ya. Yang lain tidak seperti itu. Yang lain tuh tergantung dari hurufnya apa ya. Kalau hurufnya ta ya seperti tadi ya. Jadi langsung di apa namanya, didekatkan ke makhrajnya huruf ta ya ketika di ikhfa ya. Anta, alta ya, tidak sampai menempel. Kemudian misalnya huruf apa lagi? Huruf yang tebal. Sofal, sofal, sofa. Nah, ini dinaikkan pangkal lidah ya, dinaikkan pangkal lidah. Kenapa? Karena dia tebal ya, bacaannya tebal ya. Eh, nah ya, jadi selain tebal tadi sofal, sofa ya, itu tebal. Nah, kemudian juga lidah ya, lidah kita ini bersiap-siap ke makhraj huruf sod ya. Nah, bisa dipahami ya sampai di sini? Nah, Ustaz. Nah, kalau bisa dipahami coba kita baca dulu dari yang tafkhim ya. Nah, 2 baris di atas itu adalah contoh ikhfa yang tafkhim ya, atau yang tebal. Jadi coba kita mungkin biar hemat waktu juga, kita baca satu-satu orang satu ini dulu ya, satu baris ya, satu baris dulu. Nah, silakan dimulai dari Ukhti Lestari. Silakan Ukhti Lestari dibuka mic ya. Ya, iya Ustazah. Bentar. Ini langsung yang ini Ustazah yang sofang. Mm-mm. Satu baris ini ya. Satu baris saja sampai ifatan. Mm-mm. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sofang, sofa. dinaikkan lagi pangkal lidah. Sofa, sofa ya, ditebalkan. Sofang, sofa. Hmm. Mangdud. Bud. Berapa panjangnya? 2 harokat. Mat, Dud. mat arif. Oh, matarif 4 ya Ustazah? Nah, 2, 4 atau 6 ya. Jadi boleh 2 harokat, Oh, boleh boleh 2. 4, boleh 6. Nah, tapi coba kita pakai di sini 4 ya, 4 harokat. 4 harokat ya. Mangdud. Hmm. Wa ing to ifatan. Nah, dinaikkan, jangan waing, bukan ing, tapi Wain. ini ya, tebal ya. Wail, wail, karena naik pangkal lidahnya. Wail ifatan. Wa ing to ifatan. Sempurnakan lagi gunnahnya. Masih kurang panjang ya tadi ya.
Wa ing tos aja. Wa ing to ifatan. Ditebalkan lagi. Ini masih NG ya, bunyinya NG. Ditebalkan. Wa'il naik, pangkal lidahnya naik. Wa'il ifatan. Wa ing to ifatan. Nah, tannya berapa harokat ini? 2. Mat arit ya. Pakai mat arit. Berapa 2. harokat tadi? Berapa harokat tadi pakainya? Tadi pakainya emang kepanjangan Ustazah? Kurang panjang. Tadi Kepanjangan pakainya mana? 4 harokat ya. Nah, Yang toknya. sa. Oh, yang tak. 2 harokat. I- Itu kan mat arit ya. Tadi di awal kita pakainya 4 ya. Oh, Maulud. Nah, ini 4. Harusnya konsisten ya. Di mat arit selanjutnya itu 4 terus pakainya. iya Ustazah. Wa ing to ifatan. Tonya berapa harokat? Tonya 6. Kenapa 6? Oh, ini matarif semua ya Ustazah? Apa gimana? Bagaimana? Ini matarif semua, jadi 4 mungkin Ustazah. To ini masa mat arit. Bukan, ini kalau to ini kan panjangnya emang 6 harokat Ustazah. Kenapa 6 harokat? Alasannya? Eh, alasannya apa Ustazah? Ya. Jadi 4 ya, 4 atau 5. Nah, ini mat apa namanya? Mat wajib ya. Oh, mat wajib. Jadi 4, boleh 4 ketukan, boleh 5. Bukan 6 ya, bukan 6. Mat wajib. Silakan diulang lagi. Wa ing to ifatan. Nah, ahsanti barakallahu fi ukhti Lestari. Kita lanjut dulu ya ke yang lain. Nanti kalau cukup waktunya kita lanjut di baris berikutnya. Silakan ukhti Puput. Naam saja. Yang burun. Baris pertama semua dulu. Oh, baris pertama semua anak Afan. Sofang, sofa, maudud, wa in ta'ifatan. Nah, Masya Allah, barakallahu fiq, ukhti Puput. Syukran saja. Nah, selanjutnya Ummu Fauzan, silakan. Sofa, sofa, maudud, into, Nah, Masya Allah, barakallahu fiq. Lanjut ukhti Rita, silahkan. Rita, Sofa. Iya, Ustazah. silakan. Sofa, sofa. Maudud. Wa in ta'ifatan. Nah, Masya Allah, barakallahu fiq. Lanjut ukhti Ummu Radit. Sofa, sofa, maudud, wa Diulang apa? Yang baris kedua. maudud, Dipanjangkan lagi gunahnya ya. Maudud.
mamdud wa in ta'ifatan Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Ukhti Muradit. Afwan, Umu Fauzan sudah belum ya? Sudah Ustazah. Umu Fauzan sudah Ana panggil belum? Sudah Ustazah. Oh, udah ya. Nah, eh selanjutnya Ummu Fahlira. Fahlira, silakan. Sofa, sofa. Coba lagi, ditebalkan lagi. Nama saja. Sofa, sofa. Naikkan, pangkal lidahnya naikkan lagi. Sofa, sofa. Sofa, sofa. Madud. Panjangkan. Gunahnya dipanjangkan lagi sedikit lagi. Madud. Wa ifatan. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik, Ukhti Fahlira. Lanjut, Ukhti Melani, silahkan. Sofan, sofa. Ditebalkan. Jadi bunyinya di antara bunyi N dan bunyi NG ya. Sofal, sofa. Naik ya, dinaik pangkal lidah. Sofan, sofa. Jadi langsung masuk di ikhfanya ya. Jadi jangan dipanjangkan fang begitu ya, tapi langsung masuk di ikhfa. Sofang, sofang gitu ya, langsung. Sofang, sofa. Sofan, sofa. Mandud. Wa Diperjelas wa- lagi dal sukun ya. Pantulannya diperjelas. Mandud. mandud. Nah, Wa in ifatan. jadi bunyinya jangan waing tapi naik ya, naik, dinaikkan pangkal lidahnya. Waing ifatan. Wa in ifatan. Naikkan lagi pangkal lidahnya. Wa in ifatan. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik, Ukhti Melani. Lanjut, Ukhti Lestari. Di baris kedua ya. Yang baris kedua ya, Ustazah. Maaf. Ini masih Iya. yang tebal ya. Apa Ustazah? Ini masih yang tebal. Ikhfanya masih tebal. Iya. Yang zurun. Nah, ditebalkan lagi ya. Masuk di zo ya, huruf zo ini jangan turun pangkal lidahnya, tetap naik di atas ya. Yang zurun. Bersihkan. Yang zurun. Naikkan lagi pangkal lidahnya. Kurang naik. Zurun. Zu, tetap naik. Coba. Zu, ini tetap di atas Zu. ya, pangkal lidahnya. Yang Tetap naik. zurun.
Masuk di zu ini anti turun pangkal lidahnya. Oh, kurang ya, Yang kurang ini Ustazah. di ikhfanya sudah tebal ya. Di ikhfanya udah tebal, masuk di huruf zu ini malah turun Zu, pangkal zu. lidahnya. Zu tebal. Yang zurun. Nah, ini masih zurun ya. Jadi huruf zal ya. Za- Zu. Naikkan pangkal lidahnya naik. Yang zu- zurun. Yang zurun. Masih zu. Zu. Apa sih Ustazah Anti harus bilang terus ya zo ya Zu. naik. Pangkal Zu. lidahnya naik. Zu. Zu. Ke Tuh, gigi iya seri. pangkal Ke lidah. gigi seri. Naam. Di Oh, iya. ujung lidah nempel di ujung gigi seri atas. Oh, iya. Kemudian pangkal lidahnya naik, ya. Pangkal lidah naik. Yang Zu. Gitu. zu. Nah, Yang zurun. nah, tebalkan kurang tebal. Yang ikhfanya lagi kurang tebal. Naikkan juga. Di pangkal lidahnya udah naik di ikhfa, ya. Dari ikhfa udah naik. Yang zurun. Masih tadi yang awal-awal tadi bagus ya. Yang naik. Yang zurun. Yang zurun. Nah, gitu. Ya, jadi diingat ya. Di ikhfa ya ikhfa ya ketika huruf sesudahnya itu adalah huruf tebal, dari ikhfanya udah dinaikkan pangkal lidahnya ya. Masuk di huruf berikutnya itu tetap naik pangkal lidahnya. Lanjut. Fiha kutubun qayyimah Nah, betul. min qablina. Lagi di NG min qablina NG ya. Min qablina. Jadi diingat yang selain huruf qaf itu dia naik naik saja ya pangkal lidahnya naik. Tapi kalau ketemu dengan qaf ya ini dia selain dia tebal bunyinya juga NG ya. Gitu ya. Ukhti Ya, Lestari. Barakallahu ya. fiik. Lanjut Ukhti Puput. Nah, Ustazah. Yang zurun. Lagi yang jangan yang jadi jangan seperti ada huruf waw di depan ikhfanya ya. Yang gitu. Yang zurun. Yang zurun. Nah, Fiha kutubun qayyimah mm-mm. min qablina. Nah, Masya Allah, Barakallahu fiik Ukhti Puput. Nah, Ustazah. Lanjut Ukhti Ummu Fauzan, silahkan. Nah, saja. Yang zurun Mm-mm. fiha kutubun qayyimah. Lagi. Fiha kutubun qayyimah. Kutubun. Jadi NG banget ya. Fiha kutubun qayyimah Nah, min qablina. nah, Masya Allah, Barakallahu fiik Ummu Fauzan. Lanjut Ukhti Rita, silahkan. Yang zurun. Tebalkan juga zu-nya. Zu-nya tebal. Jangan turun pangkal lidahnya di huruf zo-nya. Yang Mm. zurun. Nah, runnya kurang panjang ya. Berapa harokat harusnya? 4. Mat arid. Nah, Yang zurun. putus. Nah, putus. Jangan yang, jangan gitu ya. Yang, jangan ada yaung gitu.
Jangan ada seperti ada huruf dhammah di depannya. Wow, ya. Coba lagi. Yanzurun. Yanzurun. Zunya turun lagi. Harusnya di atas ya. Naik. Pangkal lidahnya naik. Diingat. Huruf isti'la. Ya. Yanzurun. Nah, lanjut. Fiha kutubun qayyimah Hmm. min qablina Lagi. min qablina Lagi. NG. Mil. Ya, naik. Selain NG, dia naik juga. Pangkal lidah. Mil qablina. min qablina. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Ukhti Rita. Lanjut, Ukhti Umuradit, silahkan. Yanzurun fiha kutubun qayyimah Lagi, min NG. Kutubung qayyimah. Gitu ya. fiha kutubun Panjangan. qayyimah Hanya panjangan. Fiha, ini dua ketukan semua ya. Jangan Ya. dipanjangkan. fiha kutubun qayyimah min Ulang lagi. Fiha. Diulang lagi, Afan. Fiha, gitu ya. Fiha, gitu aja. Jangan terlalu panjang hanya. Tadi terlalu panjang. fiha kutubun qayyimah Nah, seperti itu. Lanjut. min qablina Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Lanjut, Ukhti Fahlira. Silahkan. Nam sudah. Yang zurun. Zunya naikkan lagi, sedikit lagi. Dinaikkan pangkal lidahnya. Yang zurun. Naikkan juga di ikhfa tadi ya. Yang zurun. Ya, terasa pangkal lidah itu naik, itu terasa. Yang zurun. Nah, lanjut. Fiha kutubun qayyimah. Lagi sedikit lagi. Kutubung qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Nah, Min qablina. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik, Ukhti Fahlira. Lanjut, Ukhti Melani, silahkan. Yang zurun fiha kutubun qayyimah Nah, min qablina. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik, Ukhti Melani. Kita tambah satu baris lagi ya, untuk ikhfa yang tarqiq atau yang tipis. Jadi diingat tadi ya, ketika ikhfa yang tafkhim, ini naik pangkal lidah. Sedangkan untuk yang tipis ini tidak naik pangkal lidahnya ya. Jadi tipis ya. Kemudian bersiap-siap masuk ke makhraj huruf berikutnya ya. Nah, seperti ini. Di sini qaulal faqila. Nah, di sini kan tanwin ketemu dengan fa. Jadi ketika di ikhfa di tanwinnya ini tadi
lidah kita juga sudah bersiap-siap mau ke makhrajnya huruf fa ya. Jadi nanti tipis ya. Kemudian juga setiap bunyi ya, ini akan beda-beda nanti ya. Tergantung dari huruf setelahnya ini huruf apa ya. Qawlan thaqila ya. Jadi langsung ke makhraj huruf fa ya. Qawlan thaqila ya. Kemudian a'adza a'adza ya, ini sama ya, makhraj huruf fa dengan zal sama ya. Jadi di ujung lidah nempel di ujung gigi seri atas ya. A'anzartahum am lam tunzirhum ya, seperti itu. Nah, silakan dari Ukhti Lestari. Qaulan qaulan sakilah sa qaulan sakilah. Hah? Bagaimana harusnya? Saqilah. Ya, sakilah. Benar. Bukan sya. Saqilah. Ujung lidah nempel di ujung gigi seri atas ya. Fa. Ya. Qaulan sakilah. Nah, ini dia nggak tebal ya. Jadi bunyinya, bunyi ikhfanya ini di ujung ini tadi, di ujung lidah ya. Qaulan ya. Karena lidah kita sudah bersiap-siap ke makhrajnya huruf fa ya. Qaulan thaqila. Tapi tadi benar Ustazah. Apa ya? Tadi udah benar belum? Masih tebal. Oh, masih tebal. Bentar Ustazah. Qaulan sakila. Jadi masih di ini ya, masih di belakang ya, qaulan masih gitu. Harusnya dia di depan ya, di makhrajnya. Qaulan thaqila. Nah, lah bahasa dilanjut nanti dilatih ya. Oh iya. Langsung Ustazah. Lanjut. Lanjut. Iya, silakan. A'anzartahum am lam tunzirhum. Gitu ya. A'anzartahum zar. Ini ro-nya ya. Sukun ini diberi haknya ya. Dialirkan ya. Dialirkan. Zar gitu ya. A'anzartahum am lam tunzirhum. A'anzartahum am lam tunzirhum. Zirhum. Nah, bahasa nanti dilatih ya, dilatih untuk yang tarqiq ya, yang tipis ya. Nah, barakallahu fi Ukhti Lestari. Lanjut Ukhti Puput, silahkan. Nah, misalnya. Qaulan sakila. Nah, A'anzartahum am lam tunzirhum. Nah, Mas Santi, barakallahu fiik. Ya, tinggal roknya dilatih-latih terus ya Ukhti Puput ya, untuk dialirkan. Dar. Jadi yang alir suaranya aja ya, suaranya. Nah, barakallahu fiik. Lanjut Ummu Fauzan, silahkan. Qaulan thaqila. A'anzartahum am lam tunzirhum. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik ya, udah bagus ya. Jadi tinggal roknya aja yang dilatih-latih ya, untuk aliran suaranya ar ya, dialirkan seperti itu.
Nah, barakallahu fiik Ummu Fauzan. Wafik barakallah. Lanjut Ukhti Rita, silakan. Kaulan thaqila. Nah, jangan kaulang, apa huruf apa ini? Qaf ya, qaf. Qaulang ya. Kaulan thaqila. Masih di belakang ikhfanya ya. Jadi di makhraj ya, di makhraj huruf ta. Qaulan qaulan ta. Jadi siap-siap di makhraj ya. Ummu siapa ini? Ummu Fauzan. Kaulan thaqila. Di ini ya, di apa namanya? Di gunah ya Ukhti Rita, di gunah. Qaulan ya, qaulan thaqila. Kaulan thaqila. Nah, dilanjut. A'anzartahum am lam tunzirhum. Nah, jadi latihan ya, Ukhti Rita. Ini ya, latihan dibaca tipis ya, dibaca tipis. Jadi ke makhraj ya, ke makhraj huruf sa dan zal. Kemudian ro juga dilatih terus ya, alirannya. Dan jangan terlalu banyak juga ya, jadi dilatih terus. Nah, barakallahu fiik. Kita lanjut ya ke Ummu Radit, silakan. Tadi kan kemakan jajannya kan cuma 2.000. Tadi kan baru 1, 2, 3, Ummu Radit, silakan. 4 ya, satu lagi belum 4. Qaulan thaqila. Tipiskan lagi. A'anzar Qaulan. Ditipiskan lagi Ummu Radit. qaulan thaqila. Qaulan thaqila. A'anzartahum am lam tunzirhum. Nah, jadi latihan ya, latihan nanti Ummu Radit, siapa nih? Ya, Ya. jadi ya dilatih lagi, ditipiskan ya, yang bacaannya tipis ditipiskan. Kemudian ro juga dilatih ya, ro dilatih. Nah, barakallahu fiik. Lanjut di Melani, silahkan. Qaulan thaqila. Lagi qaulan. Jadi tipis ya. Qaulan thaqila. Qaulan thaqila. Nah, dilanjut. A'anzartahum am lam tunzirhum. Nah, jadi bunyinya itu bukan a'angzartahum ya, jadi tidak sama ya, tidak sama. Jadi dia di makhraj ya, dilihat lagi makhraj setelah nun ini apa, huruf zal kan di ujung lidah nempel di ujung gigi. Jadi di situ keluar ikhfanya di situ. A'angza ya, seperti itu. A'anzartahum am lam tunzirhum. Jadi dilatih ya, dilatih nanti. Insya Allah pekan depan kita ulangi lagi di baris yang ketiga ini ya. Nah, barakallahu fiik. Kita cukupkan ya untuk pertemuan malam hari ini. Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang ya, masih di ikhfa ya. Nah, kita cukupkan ya pertemuan hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair.